Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ada pertanyaan menarik dari salah satu sobat netizen, yaitu Mas, bagaimana cara agar kita itu tahu bansos kita itu nanti di tahap 2 ini itu cair atau tidak? Nah, pertanyaan ini menarik Bapak Ibu, karena memang di tahap 2 ini infonya akan banyak sekali hal-hal yang berbeda dari pencairan-pencairan sebelumnya. Yang mungkin seperti akan banyak penerima-penerima baru ataupun akan ada penerima lama yang bantuannya tercoret. Banyak netizen yang tanya, kira-kira apakah kita itu bisa cross check nantinya kita itu akan cair lagi atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini akan saya bantu sedikit jelaskan sesuai sepemahaman saya. Bagi Anda yang ingin menambah wawasan terkait bansos, bisa disimak penjelasan kali ini tentunya sampai tuntas agar nantinya tidak terjadi salah paham. Dan Bapak Ibu sekalian, berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada kesempatan kali ini menarik sekali, ada hal yang perlu kita bahas terkait bagaimanakah cara mengetahui untuk pencairan tahap 2 besok kita itu masih cair atau tidak. Karena mungkin ada sebagian dari penerima bansos yang sudah tanya ke pendampingnya, ada yang tanya ke kelurahan, ada yang tanya ke dinas sosial, ada yang tanya ke bank, bahkan banyak juga yang tanya ke kolom komentar YouTube saya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya akan saya jelaskan info dasarnya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi kami baik petugas di lapangan ya, berikutnya juga pemerintah desa kelurahan, dinas sosial, bahkan pihak bank penyalur tidak mengetahui terkait jadwal penyaluran tahap 2. Saya ulangi, tidak mengetahui terkait jadwal penyaluran tahap 2. Cara tahunya bagaimana? Ya kami tahunya kalau sudah ada surat resmi dari Kementerian Sosial. Kalau selama belum ada surat resmi, belum ada info resmi ya, ataupun yang kita kenal sebagai SP2D begitu ya, surat perintah penyaluran dana, ya kami selaku petugas lapangan ya, teman-teman di pemerintahan desa atau kelurahan, juga dinas sosial, bank penyalur tentunya tidak bisa memberikan info terkait jadwalnya. Jadi kalau memang tidak ada infonya, ya kami terus terang memang tidak tahu ya, ataupun mesti kami akan bilang ke Bapak Ibu sekalian mohon bersabar gitu ya. Karena memang yang mencairkan bukan kami Bapak Ibu, jadi bukan dari petugas lapangan, yang mencairkan bansos bukan dari dinas sosial, bukan dari desa atau kelurahan, bukan juga bank penyalur. Nanti itu langsung dari Kementerian Sosial, yang dimana nanti kalau sudah ada surat resmi dari Kementerian Sosial, maka lembaga-lembaga yang berkoordinasi terkait penyaluran juga akan menyesuaikan. Misal gini, Kementerian Sosial sudah menurunkan nama-nama siapa yang cair, nanti akan ada surat perintah ke bank untuk melakukan penyaluran dana. Nah itu baru bank bisa tahu kira-kira kapan cairnya. Kalau selama belum ada surat perintah itu, maka terkait jadwalnya kami semua tentunya belum bisa memastikan terkait tanggalnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Tapi dari awal memang kami diberikan info dasar, yaitu infonya terkait penyaluran tahap 2 itu jadwalnya memang dari April, Mei, Juni. Nah hanya itu Bapak Ibu, dan itu info yang sudah kita sampaikan terus menerus ke masyarakat, baik ke pemerintah desa, ke dinas sosial ya, ke penerima bansos itu sendiri dan semuanya. Jadi tahap 2 ini yaitu dari mulai bulan April, berikutnya Mei, saat ini Mei ya, dan besok di Juni. Jadi nanti kalau cair di bulan Mei, sekarang kan sudah Mei ya, jadi kemarin kan belum ada pencairan di bulan April. Kalau selama bulan Mei ini belum ada pencairan, ya berarti di bulan Juni, begitu ya. Nah nanti kalau sampai bulan Juni tidak ada pencairan, alias nanti sampai masuk ke Juli, nah itu baru dikatakan mundur atau di luar dari target. Tapi selama ini masih bulan target, ya nantinya bansos baik nanti akan cair Mei ataupun Juni, itu boleh-boleh saja dan itu masih rentang pencairan. Artinya tidak telat ya. Jadi mohon ini dipahami, itu tidak telat. Artinya masih ini bulan pencairan, masih jadwalnya Bapak Ibu. Begitu ya. Berikutnya, hal yang paling penting, apakah sebenarnya kita itu bisa cross check siapa saja yang cair? Nah, kembali lagi Bapak Ibu, sebenarnya tidak bisa
Ya, sebenarnya tidak bisa melakukan cross check. Kira-kira besok Anda itu akan cair lagi atau tidak, sebenarnya tidak bisa. Jangankan jenengan Bapak Ibu, kami dari petugas saja, meskipun sudah ada sistem SIG-NG ya, meskipun sudah ada cek bansos, itu kami tidak bisa juga melakukan prediksi siapa yang cair. Gitu ya. Karena nanti siapa saja yang cair itu adalah hak dari Kementerian Sosial ataupun dari pusat data yang mengelola terkait data bantuan sosial itu. Nanti juga akan dikelola dulu datanya, lalu akan ditetapkan apakah memenuhi kriteria kemiskinan atau tidak. Kalau memenuhi syarat dan masih layak mendapat bansos, ya insya Allah masih lanjut ya, masih cair begitu. Jadi apakah bisa di cross check sebelumnya? Jawabannya tentu tidak bisa. Sehingga nanti bagi Anda yang mungkin ingin tahu, lalu Anda mencoba membuka link cek bansos ya, tanya ke pendamping, ya mohon maaf kalau mungkin infonya belum bisa secara lengkap. Tapi yang jelas Bapak Ibu, sebenarnya terkait bantuan sosial itu, sebenarnya Bapak Ibu ya, sejak awal Bapak Ibu semua itu pertama kali mendapat bansos, sebenarnya dulu pernah disampaikan, mungkin saat pembagian kartu ataupun disampaikan oleh pihak desa atau kelurahan, bahwasanya jadikan bansos ini sebagai bonus ya. Jadi ini adalah bonus atau tambahan saja. Jangan sampai menganggap bantuan sosial itu sebagai sumber pemasukan utama. Apalagi nanti mengharapkan bansos untuk pembiayaan yang sifatnya itu pokok ya, seperti kebutuhan pokok ya. Jadi intinya bantuan sosial itu jadikan sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhan pokok itu. Jadi nanti di samping Bapak Ibu semua itu ada penghasilan lain ya, misal ada yang jadi buruh, ada yang jadi petani, pedagang dan sebagainya. Nah, bantuan sosial itu jadikan tambahan. Oh, misal SPP-nya kurang, nah ini ada bansos ditambah, begitu loh Bapak Ibu ya. Nah, terkait bansos ini Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu menganggap bansos itu akan cair selamanya, nah itu akan sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi saat dulu ada awal bansos itu sebenarnya sudah disampaikan, mungkin jenengan semua lupa. Jadi saya ingatkan lagi bahwasanya dulu disampaikan sifat bansos ini sementara. Sehingga nanti sewaktu-waktu bansos itu bisa saja cair, bisa saja tidak. Karena nanti kalau tiba-tiba Anda terlalu mengharapkan bansos dan ternyata pada pencairan tahap 2 ini Anda tidak cair, nah itu yang rugi juga akan kembali lagi ke diri masing-masing ya. Jadi penting sekali nanti benar-benar mulai hari ini ya ditanamkan dalam pemahaman Bapak Ibu sekalian kalau bansos sifatnya sementara dan berdaya itu adalah selamanya. Jadi pada kesimpulan kali ini Bapak Ibu terkait cara ceknya apakah bisa atau tidak, sebenarnya tidak bisa. Cara tahunya yaitu ketika sudah ada info dari Kemensos ya. Misal sudah ada BNPA atau list nama-nama yang cair, itu baru kami bisa melakukan cross check. Oh, yang cair ini baru bisa diketahui. Tapi selama info itu belum turun ya kami tidak bisa memastikan ya. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak info di channel YouTube Muhammad Riz Effendi. Saya Haris undur diri, kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.